Aku nggak berani nge-shoot anak-anak tetangga tanpa izin orang tuanya. Nah si Hasya ini nggak mau gantian, padahal tuh yang punya tetangga sebelah. Malah dimusuhin. Makan apa, Hasya? Ja, even lekker lunchen in de tuin. Yeah, lekker zonnetje. Ya. Nyam nyam nyam. Kenapa dibuka kacamata silau ya? Mereka makannya kayak orang Belanda. Wow. Keren. Mama juga tuh makannya ini aja ya, Bun. Bun, welcome back. Oke Bun, aku ngomong nggak terlalu kenceng-kenceng ya karena Hasya baru lagi main sama tetangga. Jadi dia tuh bisa ngintip dari pepohonan ini loh guys, dari rongga-rongga situ. Barusan manggil aku, hai gitu. Ini masih belum seminggu kita pindah ke sini. Tanggal berapa sekarang? Baru tanggal 12. Kemarin kita pindah tanggal 7 ya, jadi baru 5 hari. Dan Hasya udah lumayan akrab sama tetangga sebelah. Kemarin juga sempat main sama temennya temen mereka gitu, temennya mereka lah gitu. Mereka sih. By the way, aku sambil masih kerja, nanti aku jelasin ya di sini gimana adab kita bertetangga sama anak tetangga, terus sebagai tetangga baru harus gimana gitu. Mungkin aja buat kalian menarik untuk disimak. Tapi first aku harus sambil kerja dulu di sini karena sekarang udah jam 4 dan abis ini aku mau belanja ke supermarket, terus aku mau masak ya guys. Ini spot kerja aku enak banget Bun, ngadem tuh di bawah. Dan aku bilang tadi nggak apa-apa main bareng boleh, tapi aku di sini ya, aku nggak ikut ngawasin karena aku harus kerja, aku bilang gitu. Dan mereka oke, katanya gitu. Bun bentar ya, aku kerja dulu disambil baru nanti kita cerita-cerita. Oke? Bener takut-takut ada ular ini. Ada ular bulu. Mudah-mudahan nggak ada ular bulu ya. Jadi aku sekarang mau sedikit ngeberesin file-file buat editing. Jujur Li, yang edit itu bukan aku sekarang, aku dibantu sama Fadli. Thank you Fadli. Ada editornya Mama Hasya ya guys yang sudah bekerja full time. Jadi Mama Hasya supervising aja sama nyiapin file-filenya. Karena kerjaan aku lumayan banyak, selain urusan YouTube ada bisnis-bisnis atau usaha-usaha lain yang berjalan di Indonesia dan juga di Belanda yang nggak bisnis gede Bun, usaha receh lah, tapi namanya recehan kalau dikumpulin kan bisa jadi menggunung ya. Ntar ya guys, harus fokus dulu nih sambil dengerin omongan tetangga. Apa ini, ngomongin apa dia gitu. Ada mamahnya. Nah ini dia ya. Terus titles di sini. Taruh sini. Oke. Så Anne dansen Eigenlijk met Elin, eigenlijk met mijn zusje ook. Iya. Hai Bun, so sekarang udah jam 8 malam. Masih terang ya pastinya karena udah musim panas sekali lagi Bun. Aku mau beresin dulu nge-upload buat besok video karena aku hampir nggak ada stok yang siap tayang gitu loh, maksudnya yang sudah ada di upload tinggal tayang doang. Dan tadi aku akhirnya nggak fokus buat kerja guys karena Hasya berantem sama anak tetangga. Nanti aku ceritain juga gimana perlakuan kita di sini sama anak orang dan antar sama tetangga. Seperti judul di video ini. Nanti aku ceritain sambil aku bebersih dapur juga ya Bun ya, karena tadi aku udah ke supermarket, terus aku udah masak. Terus sekarang mau beresin kerjaan upload dulu buat besok. Baru habis itu lanjut mandiin Hasya dan juga tidurin Hasya. Kenapa? Karena besok aku harus bangun agak pagi. Aku harus ada transaksi sama di Indonesia gitu. Mamaku ke notaris. Aku beli sesuatu.
Jadinya harus transfer dari sini ke dari sini ke Indonesia gitu guys. Nah ini nih yang besok tayang adalah kayak gini dapur baru Mama Hasya, besar dan tinggi banget. Butuh naik steger. Oke bun, jadi seperti biasa tadi kalau kita belanja ya bun, kita pergunakan juga ini si strollernya Hasya buat taruh belanjaan. Nah ini tadi akhirnya kita makan di sini karena di meja penuh. Lihatlah bun, ini kayak bekas ada apa ini, berantakan banget. Aku beresin dulu ya guys ya. Masuk-masukin guys. Nah barusan kan aku ada cuplikan ya pas Hasya lagi di kamar dia main sama anak-anak tetangga. Aku nggak berani nge-shoot anak-anak tetangga tanpa izin orang tuanya, dan aku belum cerita-cerita juga ke orang tuanya, ke tetanggaku kalau apa pekerjaan aku gitu loh bun. Aku suka bikin video-video di YouTube dan segala macam, aku tuh belum cerita ke mereka karena menurut aku gimana ya, agak malu sih ceritanya, kayak soalnya pekerjaan YouTuber itu buat orang Belanda tuh kayak yang masih emang iya ya itu bisa kerja ya gitu, dari YouTube tuh bisa dapat uang ya gitu bun, masih kayak gitu. Jadi ya udahlah. Kulkasnya padahal lebih tinggi tapi kayak kelihatannya kayak yang nggak lebih besar daripada kulkasku yang lama. Sisa pasta yang tadi aku masak. Oke bun, akhirnya dapurnya udah beres. Nah ini aku di bawah lampu ini, mudah-mudahan lightingnya oke ya guys, karena di luar belum gelap sih. Sambil santuy-santuy sedikit, ngobrol-ngobrol sambil makan mangga. Ini hari kelima aku pindah ke sini, gimana perasaan aku? Gimana adaptasi aku di sini, dan gimana juga dengan Hasya, dengan tetangga baru ya guys. Pertama perasaan aku happy banget. Jadi jujur aja yang lebih berat untuk pindah itu sebenarnya suamiku, karena dia lahir di kota Delft. Jadi Delft itu sebenarnya lebih besar daripada Zoetermeer ya. Jadi Delft itu kalau nggak salah di antara Zoetermeer dan Utrecht lah gitu besarnya gitu. Nah Zoetermeer itu seberapa kampung sih? Sebenarnya dibilang kampung juga nggak kampung banget guys, karena ini lebih besar daripada yang aku bayangkan gitu. Aku pikir Zoetermeer tuh kayak lebih kampung, bener kayak lebih desa gitu, ternyata enggak. Karena masih ada stasiun kereta, tram, stasiun keretanya pun ada beberapa stasiun gitu, bukan yang cuma Zoetermeer doang, ada Zoetermeer A, Zoetermeer B, Zoetermeer C gitu. Sama aja kayak Utrecht, tapi nggak sebesar Utrecht ya. Terus perasaan aku happy. Gimana penyesuaian aku karena mungkin aku masih capek dan aku kena demam polen ya, alergi polen, alergi serbuk bunga. Jadi aku kurang nyaman di tubuhku karena emang capek, banyak banget pindahan, terus lagi alergi juga gitu. Jadi aku agak demam, agak flu gitu. Tapi aku happy, in general aku happy karena akhirnya kita bisa pindah ke rumah yang lebih besar. Yang rumah kayak gini nih yang dulu aku impikan banget gitu ketika aku baru pindah ya. Terus kan aku ke rumah teman-teman yang memang sudah berkeluarga gitu ya, yang sudah punya anak, minimal anaknya 1 atau 2 gitu, yang anaknya udah agak besar gitu, udah balita bukan newborn. Mereka pasti rata-rata orang Belanda tuh punya rumah yang lebih besar lagi gitu, yang lebih proper kayak gini luasnya. Terus menurut aku pindah dari kota yang lebih besar ke kota kecil itu nggak apa-apa, karena pertama aku lebih happy karena ternyata nih aku baru tahu kalau ketika aku naik bis dari sini, dari halte dekat rumah, haltenya itu sekitar 300 meteran dari rumah, terus tinggal turun 1 atau 2 halte aja itu aku udah di city centernya Zoetermeer gitu, udah di mallnya Zoetermeer gitu, which is yang itu justru malah lebih deket jarak dari sini ke mallnya Zoetermeer daripada dari rumahku yang Utrecht ke mall Utrecht gitu. Jadi aku happy banget, dan di mallnya
Kalau Dennis bilang nggak se-cozy atau nggak senyaman city center Utrecht yang ada kanal-kanal yang lebih cantik gitu. Di sini memang city centernya nggak ada kanal-kanal gitu, tapi menurut aku udah cukup banget. Kayak ada Primark di Utrecht kan juga ada Primark, kayak di sini ada Primark. Malah kemarin aku sempat udah mulai belanja Primark juga, barang-barang yang limited edition, dan aku jual lagi ke Indonesia kayak gitu. Aku udah bisa buat bisnis juga di situ. Pokoknya lengkap lah, di city center itu ada toko apa aja ada gitu, hampir sama kayak di Utrecht, tapi memang tidak sebesar Utrecht. Terus masalah rumahnya aku udah happy banget, cuman memang karena kita ada budget tambahan dari kelebihan yang jual apartemen yang lama, kita memang harus pakai kita harus pakai untuk investasi di rumah ini, yaitu untuk renovasi. Pilihannya ada dua, apakah kita harus mau pakai renovasi atau kita mau pakai untuk meringankan hutang bank, karena kita beli rumah ini pun setengahnya ngutang, setengahnya cash gitu ya. Nah, dan kita lebih pilih untuk pakai renovasi aja, karena hutang banknya pun juga nggak terlalu gede. Untuk ukuran gaji kita berdua tuh maksudnya udah standar lah gitu, kita bisa manage dengan KPR yang kayak gitu. Kalau bilang kenapa orang Belanda nggak beli cash aja sama Masya kalau misalnya punya uang. Nah, kalau untuk beli cash emang kita uangnya nggak ada. Terus rata-rata orang Belanda itu juga kalau beli rumah, kecuali dia dapat warisan, itu pasti rata-rata mereka KPR. Bahkan untuk dapat rumah sebesar ini, biasanya mereka harus KPR dengan 2 salary ya, dengan 2 gaji gitu, baru bisa plafonnya kayak gitu. Tapi untuk masalah rumah mungkin nanti aku ceritain di next vlog ya. Nah, terus gimana dengan tetangga-tetangga sekitar sini? Ini yang dari tadi mau aku ceritain guys. Tetangga-tetangga sekitar sini, nah jadi sebelahku ini dia tuh juga keluarga muda, ya maksudnya nggak muda banget, nggak seumuran aku juga sih. Jadi bapaknya tuh mungkin sekitar umur 50-an ya, terus ibunya sekitar umur 30-an, mereka beda 20 tahun. Terus anak yang pertama itu umur 6 tahun, nah anak yang kedua umur 2 tahun, jadi hampir seumuran sama Hasya. Bulan Mei ini dia mau ulang tahun kedua, jadi cuma beda 6 bulan ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November ya, cuma beda 6 bulan sama Hasya, jadi hampir sepantaran. Dan Hasya itu dari hari pertama dia tuh udah langsung akrab guys sama si tetangga sebelah. Jadi sekarang nih kalau misalnya bangun tidur ya, kan mandi dulu di atas baru turun sarapan gitu. Terus dia tuh udah langsung minta buka pintu. Terus kan karena anak yang umur 6 tahun itu udah sekolah, selesainya siang kan. Terus yang kecil itu kalau nggak salah cuma sehari aja masuk ke daycare, tapi sisanya tuh ntar diasuh sama omanya, sama bapaknya, ngambil work from home seminggu 2 kali, ibunya juga work from home seminggu 2 kali, jadi diselang-seling gitu. Nah ketika siang itu biasa anak-anaknya juga udah pada main di sebelah guys, di sebelah, terus di lapangan rumput di belakang rumah kita gitu. Jadi kalau misalnya Hasya pun diem, anaknya yang manggil-manggil gitu, tetanggaku manggil-manggil yang hai, halo, boleh nggak main bareng Hasya gitu, yang gede itu. Aku suka banget sih, karena akhirnya Hasya punya temen gitu. Soalnya waktu di apartemen yang lama, Hasya tuh kalau main cuman ke playground ya, ke taman bermain. Hai, ke taman bermain. Dan apa sayang, mau mangga? Nih, ngantuk ya, sini sama mama. Upsi, tadi Hasya main sama Damian sama siapa, sama Aileen ya. Ya, jadi tadinya tuh Hasya kalau main kan karena Hasya nggak pernah ke playground ya, ke daycare gitu, ke penitipan anak. Jadi Hasya memang full aku urus sendiri, kecuali kalau misalnya hari-hari tertentu yang lagi sibuk banget, atau aku lagi nggak enak badan, atau aku lagi mau nyetir mobil gitu kan, baru Hasya aku titipin ya. Tapi sisanya full memang aku yang urus. Nah, sebenarnya kalau anak masuk ke daycare pun itu bukan berarti kayak jelek gitu, enggak bun, bagus juga. Kenapa aku nggak masukin Hasya ke daycare? Karena pertama aku pikir nggak terlalu perlu, karena kan daycare juga bayar, dan bayarnya juga nggak terlalu murah lah gitu, lumayan gitu per jamnya ya, sama aja kayak pakai nanny atau opas gitu. Jadi Hasya ketika kita tinggal di sini, dia seneng banget, dia langsung akrab, dia langsung sosial. Cuman Hasya ini anaknya dominan banget guys, dia nggak mau ngalah gitu. Jadi ada mainan mereka sebelah tuh kan ada perosotan yang ada kayak truk-trukannya gitu kan. Nah si Hasya ini nggak mau gantian, padahal tuh yang punya tetangga sebelah, malah dimusuhin sama dia. Jadi tadi pas ketika aku mau kerja, mau ngurusin administrasi segala macem, si Hasya nangis beberapa kali, berantem sama anak sebelah. Jadi aku juga kerjanya nggak fokus, akhirnya kerjaanku nggak ya terbengkalai lah gitu. Nah
itulah efek dari Hasya ini nggak masuk daycare. Jadi dia nggak bisa belajar untuk berbagi ya, untuk sharing sama anak lain. Karena di keluarga pun dia anak satu-satunya untuk saat ini. Dia cucu satu-satunya untuk saat ini. Dia ponakan satu-satunya untuk saat ini. Jadi tahtanya Hasya nih di keluarga bener-bener sultan banget ya guys. Nggak punya saingan sama sekali. Makanya dia belum bisa belajar untuk berbagi gitu, untuk sharing. Cuman nggak apa-apa lah, itu kan namanya proses ya. Yang penting dia aja udah seneng gitu. Kayak ketika anak-anak itu main, si Hasya juga seneng banget. Terus Hasya kayak tadi pas aku ajak ke kamarnya Hasya, kan aku bilang, kalian mau lihat nggak kamarnya Hasya kayak gimana? Oh mau gitu. Mereka seneng banget. Terus si Hasya langsung kayak pamerin semua mainannya, tapi nggak boleh dipegang sama anak-anak itu gitu bun. Nah itu ya kayak gitu. Nanti mungkin kalau misalnya kapan-kapan aku bisa berkesempatan, kalau misalnya aku mau ya terbuka sama tetangga aku sebelah apa yang aku kerjakan dan mereka kasih izin dan mereka udah lebih luas gitu, mungkin bisa. Tapi aku nggak janji karena aku memahami banget yang namanya privacy orang Belanda, yang mereka tuh nggak mau anak-anak ataupun mereka sendiri itu masuk di internet gitu. Termasuk suamiku juga kan, kalau kalian lihat masih ada sampai sekarang yang komentarnya, ih suaminya cuek banget ya, suaminya kayak nggak peduli gitu. Bukan kayak gitu bun, karena itu memang privasinya dia dan aku nggak mau kayak maksa-maksa gitu. Terus juga gimana sih kita bertetangga, apalagi aku di sini baru, apakah perlu kenalan, apakah perlu ngasih hadiah, apakah perlu ngasih kuning gitu, ngasih nasi kuning. Nah kalau di Belanda sejak aku pindah pas yang di Utrecht itu sebenarnya dulu makanya aku mulai jualan makanan itu karena tidak wajar untuk ngasih-ngasih tetangga makanan di sini gitu. Itulah pencetus kenapa aku dulu jual masakan ke tetangga, karena aku bilang sama suamiku, aku mau masak, aku kelebihan nih masaknya banyak banget, aku bagi tetangga ya. Dan kata suamiku tuh itu kayak, ih aneh banget sih kamu jangan bagi-bagi tetangga, kita kan nggak terlalu kenal sama mereka gitu. Tapi mungkin nanti kalau aku udah mulai masaknya banyak, aku udah mulai masak nasi kuning sambil aku promosi juga ke tetangga-tetangga sebelah, kalau misalnya aku memang bisa menerima masakan gitu ya. Kalau aku udah ketemu nih ritmenya gitu guys, untuk bisa settle di rumah ini, karena dus masih berantakan. Terus aku mau mulai les nyetir lagi ya, aku masih kayak pusing banget ngurusin jadwalku yang banyak banget gitu. Tapi aku pengen sih mulai rutin lagi, jualan lagi, dan aku udah bilang juga sama Tiffany untuk kalau bisa dia bantuin aku lagi. Mungkin kita akan mulai jualan tuh untuk pesanan pre-order dulu yang dikirim lewat pos gitu. Atau yang orang pick up ke sini gitu guys. Kalau buat tetangga aku masih harus lihat apps-nya, apakah di sini banyak yang menggunakan apps yang aplikasi masak untuk tetangga atau enggak gitu. Nah jadi kalau untuk bagi-bagi makanan ke tetangga di sini nggak wajar ya, tidak normal gitu dianggapnya. Tapi kalau aku sama tetangga yang sebelah, aku kalau sama suaminya belum terlalu banyak ngobrol, cuma hai doang gitu ya. Kalau sama istrinya lumayan ngobrol, tapi belum sampai ke level yang kamu kerja apa segala macem kayak gitu, belum ada omongan kayak gitu. Makanya tadi aku sempat bilang kalau mereka tuh juga nggak tahu kalau aku suka bikin video segala macem gitu, kerjaan aku apa kayak gitu, mereka belum tahu. Mungkin nanti kalau misalnya udah lebih deket baru kita bisa cerita-cerita kerjaan aku apa segala macem gitu ya bun ya. Tapi so far aku seneng-seneng aja sih, karena sebelah aku tuh bener-bener yang kayak keluarga juga gitu, punya anak-anak. Terus sebelahku ini sebenarnya dia tuh ada darah Indonesianya, jadi ibunya lahir di Bandung tapi dia Indo. Indo tuh kalau buat orang Belanda tuh Indo artinya mix ya, Indonesia Belanda gitu. Tapi kalau Dennis udah ngobrol sama tetangga sebelah, kalau aku malah belum ngobrol sama tetangga sebelah. Jadi mungkin nanti kalau misalnya kita memang udah agak relax, kita bisa kenalan sama tetangga-tetangga sebelah sini. Tapi aku juga apa ya, menurutku aku udah terbiasa sih sama budaya orang Belanda yang nggak terlalu kepo sama orang lain gitu. Karena kalau di Utrecht gitu ya, kayak kita di apartemen aja kita belum tentu tahu semua gedung apartemen itu penghuninya siapa. Sama kayak di Indonesia sebenarnya kalau kita tinggal di apartemen. Nah kalau ini tinggal di rumah biasa ini juga kita nggak terlalu kepoin juga hidup orang kayak gimana gitu. Cuman nih kalau kayak misalnya anak-anak main ya, kayak tadi Hasya nangis gitu ya, dia nakalin anak orang gitu, dia nggak mau sharing. Nah ibunya tuh biasa aja bun, kayak aku juga udah sayang, mau lagi kan? Aku juga kalau misalnya
anak orang nakalin Hasya, aku juga nggak jadi galak ke anak orang gitu, enggak. Jadi kita bener-bener lihat anak siapa yang nakal gitu, anak siapa yang nggak mau ngalah, itulah yang memang kita nasehatin gitu. Kalau misalnya di Indonesia mungkin ya, aku nggak tahu kalau zaman dulu waktu aku masih kecil budayanya masih yang kalau kita main sendiri terus ada anak orang yang ada orang tuanya, itu pasti orang tuanya suka ngegalakin kita atau ngebelain anaknya walaupun anaknya salah. Nah kalau di Belanda itu nggak gitu bun. Misalnya nih kayak kita lagi ke tempat bermain ya atau ke taman bermain, terus udah harusnya anak kita tuh ngantri tapi anak kita nggak mau ngantri gitu. Misalnya dia nyerobot anak orang, nah itu kita boleh marahin anak kita, atau orang lain pun boleh marahin anak kita gitu, karena memang apa yang dilakukan sama anak kamu tuh salah gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang nanti mau pindah ke Belanda atau mau jadi au pair di Belanda, mau ngurus anak orang Belanda gitu, itu harus di notes juga ya, kalau kita harus fair tentang gimana pergaulan antar anak-anak. Jadi kita didik anak-anak memang ya sebagaimana semestinya gitu, nggak kita bela-belain kayak gitu guys ya. Gitu bun. Terus masalah kayak makan nih, makan sama tetangga ya. Tadi kan aku bilang kasih makanan nggak wajar. Terus kalau jamnya mereka makan gimana? Nah kalau di Indonesia kan, kalau aku di Indonesia, misalnya udah jamnya makan, anak tetangga misalnya lagi main, yaudah ditawarin dong mau makan apa enggak. Nah kalau di Belanda itu kebetulan banget ini terjadi kemarin. Jadi si anak tetangga sebelah itu lagi dijagain sama neneknya. Terus udah tibalah jam makan siang, ya udah Hasya dipulangin guys. Hasya dipulangin, terus dia bilang oke, kita mau makan, sampai ketemu lagi next time gitu bun. Dan aku nggak harus atau nggak boleh tersinggung, karena apa? Karena memang itu budaya mereka, bukan untuk ngundang atau makan bareng yuk gitu, kita mau makan siang nih, sini makan yuk sama aku gitu. Kecuali mungkin kalau memang sudah janjian hari itu anak kamu dititipin ke aku ya, nanti di hari lain anakku dititipin ke kamu gitu. Nah itu bisa janjian ya. Aku juga belum ngomong sama mamanya tetangga sebelah, mungkin nanti bisa juga kayak hari apa yang mereka titipin anaknya semua ke aku, dan hari apa yang aku titipin Hasya ke dia gitu. Nah kecuali kalau udah janjian gitu baru boleh bun, kita memang udah sediakan makanan buat anak tetangga kita. Tapi kalau nggak janjian, kalau mereka cuma ketemu di saat bermain doang, kalau pas udah mau jam makan ya udah harus bye bye. Karena kalau untuk orang tua juga, kayak misalnya kita nih mau bertamu ke rumah orang Belanda ya, terus udah waktunya makan malam, ya kita harus tahu diri, atau mereka pun malah bilang kita mau makan malam nih gitu, kayak kalian udah waktunya pulang gitu bun. Kecuali memang udah janjian untuk kita datang ke rumahnya untuk makan malam gitu guys. Oke bun, so sekian dulu sharingnya. Alhamdulillah, gimana ini perasaan aku pindah ke sini. Intinya aku seneng banget, sekali lagi thank you. Dan mungkin aku weekend ini bakalan ngundang ada student Indonesia yang bakalan mungkin kalian ingat namanya Clarissa, aku nggak tahu deh ya. Dia datang dari luar kota, bakalan bantuin aku beberes rumah dan nginep karena dia kangen sama Hasya. Karena suamiku besok dia bakalan bachelor party, jadi ada temennya yang mau nikah, jadi dia Jumat Sabtu Minggu bakalan senang-senang si party orang bujang itu, si cowok bujang yang mau nikah. Sebenarnya yang mau nikah itu udah punya anak 2, tapi kan mereka tinggal bersama ya guys, tinggal bersama, tapi baru mau nikahnya sekarang. Anaknya tuh yang gede udah umur 7 tahun, yang kecil umur 4 tahun kalau nggak salah. Tapi mereka masih tetap mau ngadain bachelor party gitu, atau pesta apa sih kalau bachelor party tuh? Pesta yang kalau misalnya melepas keperjakaan gitulah, melepas kebujangan gitulah. Tapi padahal nggak bujang ya, orang udah punya anak gitu, cuman baru mau nikah gitu. Tapi anyway, ya udah aku bilang ya udahlah, ntar aku undang siapa kayak di sini buat nginep, biar aku nggak berdua doang sama Hasya gitu bun. So thanks for watching, and semoga aku udah bisa banyak bikin vlog masak lagi ya, dan juga jualan masakan lagi. And I see you guys in my next video. Bye, tutsin, assalamualaikum.